Oke, Rafa Supra, pertanyaan pertama apa? Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Kemarin sempat viral soal kretek-kretek dan banyak audiens yang marah-marah. Itu emang Kretek nih bukan rokok kretek kan? bukan, tulang. Oh, Kretek-kretek yang pijet kretek. pijet kretek. Oh, iya. Nah, itu kan viral terus banyak yang marah-marah. Itu sugesti apa beneran ada manfaatnya Ini sih, Dok? pertanyaan menarik banget nih. Jadi kemarin di video ini saya sempat membahas dengan sejawat saya, dosen saya, Dr. Madian, spesialis bedah saraf, konsultan. Subnya di bidang spine pula. Beliau mengatakan pijat kretek-kretek. Jadi jawabannya sebenarnya saya sudah tanya lagi off the record ya, dan saya rangkum di sini. Pada dasarnya pijat kretek-kretek itu mirip metode dari stretching dan reposisi, sama ya, tapi menggunakan perbantuan. Jadi reposisi dan stretching itu bisa dilakukan sendiri. Kalian bisa cek edukasi dari dokter Medok. Nah, juga bisa dilakukan dengan perbantuan orang. Nah, kretek-kretek ini dan stretching ini bisa dilakukan asal satu, kalian tidak memiliki nyeri atau gangguan saraf. Ya, jadi kalau misalkan kalian nggak ada gangguan saraf di tulang belakang, nggak ada gangguan saraf, bener-bener nggak ada gangguan saraf, kalian kretek-kretek nggak apa-apa. Kedua, tidak ada gangguan tulang. Contoh, skoliosis di atas 20 derajat. Wah, itu kan harus mendapatkan perhatian dari ortopedik. Patah tulang komplit, kalian kretek-kretek tetap bajur, nggak boleh. Nah, tapi kalau misalkan nyeri otot, ya kan, terus kalian stretching biasa, it's okay for you. It's okay for you. Itu salah satu bagian dari reposisi. Terus kalau dibilang ada sugesti, ya karena ada faktor memberikan kenyamanannya. Makanya kan teman-teman bilang, kalau kalian nonton itu kan adalah clipper, kalian harus nonton secara utuh. Pak beliau dari sejawat berdasar mengatakan tidak melarang, kalian boleh aja kretek-kretek as long itu membuat kalian nyaman. Dan selalu dikonsultasikan dengan dokter yang menangani. Kalau misalnya ada gangguan saraf ya nggak apa-apa, jangan dilakukan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, dilakukan saja. Karena itu salah satu bagian stretching. Lah terus kenapa pegelinu? Ya karena pada dasarnya, sebuah tindakan habit yang dilakukan berulang-ulang itu akan membuat otot menjadi kontraksi terus-menerus. Ligamennya jadi kaku. Maka gunanya stretching secara rutin itu. Orang yang hobi olahraga dan stretching secara rutin, itu akan terhindar dari hal seperti ini, kekakuan pada sendi. Dan nah makanya dengan adanya si orang yang reposisi ini, itu bisa menjadi manfaat. Tapi ini agak beda ya, Rafa, dengan apa? Dengan fisioterapi. Fisioterapi sama sport massage itu beda dengan kretek. Nah kalau yang fisioterapi sama sport massage, difokuskannya tergantung. Ada yang otot, ada yang deep tissue, ada yang pada fascia, ada yang pada ligamen. Maka disinilah teman-teman harus sadar, pijat yang apa namanya kiropraktor, kretek-kretek atau bone setter, dengan pijat fisioterapi, dengan sport massage, itu hal yang berbeda semua. Jangan disama-samain. Nah, ini yang teman-teman harus sadar gitu. Jadi cedera olahraga, ya teman-teman harus ke dokter dulu didiagnosa, baru ke fisioterapi kalau mendapat penanganan di bagian otot. Recovery, KFR, terus ke fisioterapi. Cedera olahraga bisa dibantu dengan sport massage. Jadi ini beda semua. Itu kalau ya intinya kesinambungan aja lah.